mencoba untuk research dulu. Itu yang gua mau garis bawahi di situ, Mas. Contohnya. Nah, kita ini masih agak awam ya terkait robotik atau terkait teknologi. Yang jadi masalah ini jangan kan robotik. Gue jadi pertanyaan lagi sih kalau misalnya untuk menghilangkan nyawa itu ya, urgensinya tuh seberapa besar sih kita butuh robot polisi? Emang seberapa banyak terjadi pengeboman di Indonesia ini? Nah, tidak sama. Ya, kembali lagi dengan kita di channel Tidak Sama. Kita akan membahas tentang robot polisi. Oh, ini lagi rame banget ya. Benar. Ya, di bulan Juli ini kepolisian waktu di ulang tahunnya menampilkan beberapa robot dan menurut gua itu salah satu yang diapresiasi karena ada terobosan baru. Ya, kalau gue sih absurd sih ya. Oke. Oke, dengan gua Frans Pasaribu, gua sangat setuju dengan adanya robot polisi. Dan gue Alvan Mudofir, kalau gue sih nggak setuju ya terkait sama polisi ini. Oke. Menurut gua kenapa robot itu perlu ya di kepolisian? Sebenarnya nanti banyak sih, nggak harus kepolisian aja. Tapi kalau menurut gua di kepolisian itu sangat perlu, terutama untuk dampak keselamatan atau hak asasi manusia, terutama di bagian-bagian yang sangat berbahaya, yang cenderung bisa kehilangan nyawa. Contohnya seperti apa tuh? Contohnya, misalnya mendeteksi bom atau menjinakkan bom. Kan kita nggak mungkin dong pakai manusia kalau memang bisa digantikan dengan robot. Ya kalau lagi pasnya mungkin kalau manusianya benar, tapi kalau pas salah, dar. Ya, tapi kan ini kan di Indonesia ini kan tergolong baru ya. Apalagi kalau misalnya terkait dengan robot polisi ini. Kita tuh masih butuh yang namanya R&D atau Research and Development. Dan untuk R&D itu tuh nggak murah loh. Apalagi kan kita ini baru mengenal robot itu masih baru ya. Apalagi kalau misalnya ngomong di pabrik masih udah banyak lah contoh robot. Cuman kalau misalnya di kepolisian ini, apalagi kayak bentuknya seperti menyerupai makhluk seperti manusia atau seperti anjing yang kakinya 4 gitu. Itu banyak sekali sih PR-nya dan perlu banget R&D di Indonesia nih. Menurut gua budget perlu benar, tapi menurut gua budget itu bagi gua itu nomor 2. Kenapa tuh? Karena budget itu di Indonesia, korupsi aja bisa lebih dari situ. Oh, benar. Apalagi ini cuma buat research dan ada terobosan baru. Menurut gua, ya udahlah nanti kalau masalah budget kita bisa pikirkan lagi. Tapi yang lebih penting adalah terobosan baru untuk kemajuan terhadap kepolisian Indonesia, terutama di bidang keamanan ya, untuk mengamankan warga Indonesia. Contohnya aja nih, selain buat kepolisian itu bisa juga nanti kalau diperlukan buat tim SAR. Misalnya nih, kayak kemarin kalau kalian masih ingat di 2018 itu kita pernah ada kejadian di Danau Toba, ada kapal yang karam atau tenggelam di Danau Toba ya. Itu kalau nggak salah masih ada korban yang tidak ditemukan. Artinya tidak selamat ya. Nah, menurut gua kalau gitu ada terobosan baru robot yang mencari sampai kedalaman yang artinya tidak membahayakan manusia, menurut gua bagus banget. Iya, kalau sebenarnya kalau ngomongin soal teknologi ya, kayak sonar gitu, misalnya di bawah air dan sonar emang bisa selain di bawah air juga bisa banyak banget implementasinya. Cuman gimana ya, khawatirnya juga kan di kita ini kan masalah ya tadi kalau ngomongin korupsi kan sudah wadidaw gitu kan. Dan apalagi harganya nggak make sense. Tapi perlu gue akuin kalau misalnya terkait dengan R&D, gue masih inget banget dulu waktu zaman kuliah, kampus gue dulu itu bikin robot buat damkar. Konsepnya adalah robot ini punya kaki sampai 118, terinspirasi dari apa? Orang Madura. Kenapa tuh Madura? Karena kalau orang Madura itu kan senang dengan besi ya. Jadi kalau misalnya kakinya hilang satu gara-gara diambil orang, masih bisa jalan. Nggak begitu relate ya dengan contohnya. Nah, kita ini masih agak awam ya terkait robotik atau terkait teknologi. Yang jadi masalah ini jangan kan robotik. Bahkan banyak sekali kayak misalnya contoh CCTV, di kita ini masih banyak yang hilang. Banyak yang diambilin orang. Kalau misalnya kita pakai robot, apakah kita sudah yakin robotnya nggak akan kemana-mana? Nanti jangan-jangan sama kita bongkar, terus kita jual. Apalagi kan kalau misalnya ngeliat budget segitu tuh agak sayang ya. Kan bisa aja kayak kemarin makan bergizi gratis, budgetnya kan dengar-dengar dikurangin jadi 8.000. Dari 10.000 jadi 8.000 loh. Itu mah kembali lagi ya ke masalah kebijakan dari pemerintah maupun kepolisian kalau yang konteks kita ini ya. Tapi menurut gua kemarin itu adalah baru proses, kalau yang gua ketahui ya, itu robot itu belum dibeli tapi masih di prototype, dicoba, yang dimana masih di research oleh startup lokal ya. Startup lokal. Dan itu memang diperkirakan dengan senilai yang memang lagi beredaran di luar ya, sampai
miliaran. Katanya sampai 3 Ya, miliar. sampai 3. Ada yang bilang sampai 3 miliar, tapi menurut gua kalau memang secara perhitungan ataupun emang R&D-nya membutuhkan budget seperti itu adalah hal yang wajar bagi gua sih. Karena di Cina sendiri itu pasti menyediakan budget untuk research dan analisa itu Betul. atau research and development-nya. Gitu. Menurut gua kalau sampai dipermasalahkan karena harganya, tapi tidak dilihat dari tujuan dari R&D ini, menurut gua itu salah juga. Karena bagi gua budget yang gede harus senilai dengan hasilnya nanti. Walaupun nanti belum tentu jalan, tapi paling enggak kita udah mencoba untuk research dulu. Itu yang gua mau garis bawahi di situ, Mas. Tapi kenapa enggak kita misalnya nih, Cina kebetulan kan udah pernah bikin ya, dan dia juga udah jual nih untuk misalnya kayak robot untuk kepolisian. Dan itu harganya sekitar $12.000. Dan itu kan kalau misalnya dirupiahin nggak nyampe 1 miliar itu. Itu kan cukup terjangkau lah. Dan kita bisa aja kita bongkar-bongkar dan kita pelajari gitu. Nggak perlu sampai riset sampai begitu mendalam sampai 3 miliar gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa sampai segede itu? Emang pengujiannya sudah sampai gimana? Apakah robotnya udah kita coba dibom gitu kan? Atau misalnya kita bikin prototipe sampai 100 gitu kan? Enggak gitu. Menurut gue mau menggaris bawah itu. Gue nggak membela sih. Bukan berarti membela ataupun menganggap ini benar. Tapi dari asumsi atau pemikiran gue pribadi, mungkin yang dipikirkan terhadap proyek ini itu adalah apa yang relate dengan kehidupan sosial di Indonesia. Karena mungkin bisa jadi perlakuan di Indonesia sama di negara Cina beda. Mungkinkah Bisa jadi dari struktur ataupun dari geografisnya ataupun dari jumlah penduduknya. Banyakan sana sih kalau jumlah penduduk. Ya kan? Atau memang dari sisi regulasinya. Nah, apalagi kalau nggak salah terkait regulasi robot ini belum jelas ya. Iya, di Indonesia kita masih belum matang banget sih, apalagi kalau soal regulasi ya. Nah, itu yang makanya menurut gua, kenapa nggak kita langsung beli aja udah jadi? Ya, kan belum tentu juga yang kita beli itu udah langsung sesuai dengan yang ada di dalam negeri kita untuk kehidupannya kita ini. Apalagi kan kalau misalnya kita ngelihat studi kasus nih di Australia. Mereka kan juga sempat ada robot polisi juga. Ya. Dan itu tuh banyak sekali kekhawatiran dari masyarakat di sana. Yang dimana adalah masalah privasi. Bayangkan kalau misalnya nih satu robot bisa mengenal wajah orang walaupun kita pakai masker. Dan itu teknologinya sebenarnya udah ada dari tahun 2020-an itu udah ada. Dimana misalnya kita pakai masker pada tahun 2020 itu kemungkinan facial recognition itu bisa mencapai 80-90% mengenali orang yang memakai masker. Dan bagaimana jadinya kalau misalnya kita di Indonesia kita menggunakan robot polisi dan privasi kita tuh agak terganggu. Bukan hilang ya, tapi agak terganggu. Dan ini tuh jadi masalah baru. Bagi gue sih enggak, Mas. Jadi bukan masalah, kembali lagi ya, kalau regulasinya jelas, segala sesuatu data yang bersifat privacy atau yang rahasia lah, bisa kita bilang gitu, negara wajib mengetahui. Itu yang pertama. Bagi gue sih itu. Karena apa? Karena memang udah dilindungi oleh undang-undang pemerintah atau negara berhak untuk mengetahui privasi dari data milik warganya, ya kan? Bukan terkait data ini akan dijual belikan seperti yang di luar-luar sana, enggak. Nah, tapi menurut gua itu sangat penting untuk kedepannya. Misalnya nanti kalau butuh buat pencarian atau DPO, kan atau kita misalnya orang hilang gitu. Iya. Masa kita harus buka kacamata, buka masker, buka helm, ya kan? Kalau dari jauh udah bisa, wah ini yang kita cari nih kan. Iya. Menurut gue sih kembali lagi kita, kalau regulasinya di Indonesia jelas dan diatur sebaik mungkin. Ya, harapannya kalau misalnya terkait privasi juga nih ya. Ya, kita orang IT tahu lah. Kadang-kadang data kita nih agak sedikit open source ya. Itu gak ngomong, lu yang ngomong Mas ya. Itu gak ngomong ya. Jadi kadang-kadang lu anggap data kita yang di Indonesia ini semua udah diperjualbelikan atau bisa diakses dari luar? Bukan diperjualbelikan, tapi sering kali kena hack alasannya. Kebobolan, apalagi kayak kasus Pusat Data Nasional. Emang udah agak lama sih ya. Semoga sekarang jadi lebih baik gitu. Biar nggak ada hacker-hacker lain yang jual data kita gitu. Jadi open source kan. Apalagi Mas yang menurut lo itu keamanannya mungkin kalau bagi gue malah lebih aman sih kalau ada robot. Iya, kalau lo ada ketakutan apa ya? Kalau gue sebenarnya kalau soal keamanan sih mungkin iya dan mungkin tidak. Apa contohnya itu? Kayak contohnya misalnya gini, kalau misalnya ada maling atau jambret gitu kan, memang polisi kita juga nggak bisa standby 24 jam, apalagi kan di daerah tertentu kan. Di daerah gue juga kadang-kadang masih ada gitu begal, dan itu nggak ada polisi. Dan kalau misalnya kita pakai polisi robot juga kan
belum menjawab juga. Apalagi kan kayak misalnya kasus nih di Indonesia banyak banget kayak misalnya bajing loncat, terus pembegalan, pencurian. Apakah dengan polisi robot itu bisa membantu kinerja kepolisian atau tidak? Itu makanya tadi gue bilang di awal Mas Alvan. Jadi robot ini sebisa mungkin digunakan di awal-awal untuk hal-hal yang bisa merugikan atau menghilangkan nyawa seseorang. Yang berarti yang kita ambil adalah kasus-kasus yang bisa merugikan nyawa orang. Misalnya tadi itu bom, ya kan? Ataupun untuk kalau ada terorisme atau bisa jadi perang ya. Nah, itu kita bisa untuk keamanan pertahanan negara kita juga bisa gitu. Tapi kalau kasus-kasus yang seperti pencurian ataupun hal-hal yang memang masih bisa ditangani oleh manusia, maksudnya dari polisinya langsung, menurut gue itu belum perlu sih adanya robot. Iya. Gitu. Jangan sampai kan kalau misalnya robot ini bisa nembak Kalau orang kan, nah itu kan kalau semuanya robot ya terus ngapain Pak polisinya kan gitu. pengawasan. Kan kadang-kadang kan yang namanya robot kan Tapi masih belum ini tahu ya. Mas Alvan ya. Kalau lu tadi lu bilang nggak semua ada polisi di desa ataupun di tempat manapun. Itu memang benar. Karena gini, polsek aja itu bisa terdiri dari hanya sampai 10 kali ada. Nggak lebih dari 10. Kadang-kadang sampai 5 doang gitu ya. Ya, makanya segitu banyaknya wilayah kampung. Biasanya kan polsek itu levelnya kecamatan. Kalau koreksi ya kalau gua salah ya. Seingat gua itu levelnya masih kecamatan. Sedangkan satu kecamatan itu bisa membawahi sampai 10 desa. Oh, apalagi di luar Jawa ya. Ya, apalagi 10 desa. Dan desanya itu biasanya luas-luas tuh. Terutama yang penduduknya sedikit, tapi jangkauan wilayahnya besar. Karena sepengetahuan gua, kalau untuk membuka desa lagi ataupun kecamatan baru, itu ada minimum dari jumlah penduduknya. Jumlah kepala ya? Ya, jumlah penduduk dari kepala keluarganya. Kita contohkan aja kayak di Jawa Barat kalau nggak salah, makanya pernah tuh Kang Deddy itu ya ngomong. Di Jawa Barat ya penduduknya banyak kalau nggak salah, tapi secara wilayah itu sedikit. Jadi jangkauannya sangat susah dikontrol. Beda dengan di Jawa Tengah. Kalau nggak salah, aku pernah lihat cuplikannya. Nanti Mas Alvan bisa lihat deh. Iya, emang itu bener banget. Kayak misalnya kalau di Jawa Barat, terutama dulu tuh sebelum tahun 2010, Sukabumi itu adalah kabupaten terbesar di Jawa Barat. Karena apa? Jumlah kepalanya tidak begitu banyak. Sampai itu tuh dipecah-pecah. Jadi misalnya ada Sukabumi Barat, Selatan. Kalau dulu kan jadi satu semua. Dan memang kendalanya terkait dengan regulasi ya, jumlah kepala. Dan itu jadinya besar sekali sih. Nah, kembali lagi nih. Tadi kan keamanan. Nah, makanya gue bilang tadi untuk tahap awal ini atau di awal-awal ini fokusnya untuk yang mengarah kasus-kasus yang mungkin bisa menghilangkan nyawa. Nyawa itu yang sangat kita utamakan sih waktu itu. Nah, gue jadi pertanyaan lagi sih kalau misalnya untuk menghilangkan nyawa itu ya, urgensinya tuh seberapa besar sih kita butuh robot polisi? Emang seberapa banyak terjadi pengeboman di Indonesia ini? Nah, kalau bicara seperti itu sebenarnya kembali lagi kita nggak pernah tahu hujan itu kapan datang. Kan lebih baik kita sedia payung dulu sebelum hujannya datang. Itu yang aku bisa kasih tahu. Emang lu ada tahu nih mau kebun gimana nih? Ya kan? Karena gini kalau memang benar, memang ada bom terus ya. Memang benar. Nggak tahu kita bomnya kapan. Tapi kalau lu nggak siap-siap juga ya selesai sudah gitu. Ya contohnya kecilnya aja gitu kan. Kenapa di negara luar sana itu mempersiapkan sampai senjata nuklirnya gitu. Emang mau perang kan nggak juga kan? Oke, sekarang lanjut kayak gini. Misalnya nih, kita bandingin antara pertahanan yang pertama Mas. Anjing robot sama anjing biasa nih. Kita nih sering kali menggunakan anjing untuk mengidentifikasi bahwasannya ada penyelundupan obat-obatan terlarang. Contoh misalnya ganja, terus misalnya sabu-sabu. Itu tuh menggunakan anjing itu masih sangat efektif. Nah, kalau misalnya kita menggunakan robot anjing, at least untuk penyelundupan barang-barang obat-obatan yang terlarang ini, itu bisa nggak? Gue mau jawab. Anjing itu punya masa hidupnya, kalau gue punya anjing dulu itu 7-10 tahun. Itu udah paling lama banget itu. Dan dia juga baru bisa ikut terjun ke lapangan. Lapangan itu harusnya di atas 3 tahun. Artinya kita cuma punya waktu 4 tahun investasi kita. Dan kalau robot ini harusnya bisa sampai 10 tahun. Terus maintenance-nya gimana? Apakah lebih mahal daripada anjing beneran? Menurut gua anjing lebih riskan buat maintenance-nya. Oh, kenapa tuh?
Iya kan anjing Kan gue nggak boleh melihara anjing nih. itu satu kan. Iya, kan gue nggak tahu nih. Apalagi polisi kita kan mayoritas saya. Gue nggak bilang polisi anjing ya. Bukan. Jadi kan Di polisi ada anjing. pertanyaannya Mas Alvan tadi juga bilang nggak bisa melihara. Iya kan gue nggak boleh. Apalagi kan polisi juga yang agamanya juga mayoritas kan kebanyakan, makanya itu salah satu yang perlu dipikirkan juga Mas Alvan kan gitu kan. Ya kan karena memang bisa mungkin terkait kepercayaan kan, karena itu bisa jadi najis atau haram kan Iya gitu. betul. Yang kedua, itu kalau kita bicara tentang HAM ya, ini persepsi gua ya. Anjing adalah sebuah makhluk. Hak asasi makhluk ya. Nah, ya kan kita ngomongin kucing, ngomongin anjing sembarangan aja nanti kita bisa dilaporkan sama pencinta anjing. Nah, sedangkan kalau robot tidak ada. Gue pecinta robot. Tapi nggak ada hak asasi robot. Iya, tapi Jadi makanya itu robot sih investasi panjang dan menurut gua lebih gampang untuk di-maintain ya. Mungkin memang biayanya lebih mahal tapi maintain-nya lebih gampang dan dia bisa diandalkan 24 hours. tapi kan perlu dicas. Lah, anjing juga kalau udah dikasih makan tetap sakit. Oh iya benar sih. Kalau robot sakitnya apa? Iya, mungkin underdeal-nya udah Ada lepas gitu ya, kan. atau diambil kakinya satu. Nah, selain tentang keamanan tadi ya, terus biaya juga udah kan gitu. Iya, terus sama regulasi ya. apalagi privasi. Nah, privasinya juga paling nggak mau gue bahas terakhir itu adalah dengan adanya robot. Ini sih angan-angan gue ya, keinginan gue ya. Tingkat keamanan di Indonesia itu makin tinggi. Jadi orang lebih yakin, trust tinggal di Indonesia. Kok bisa? Itu lebih tinggi lagi. Ya kenapa? Meningkat, bukan lebih tinggi. Kok bisa? Kenapa? Emang polisi kita nggak bisa dipercaya? Bukan gitu. Artinya gini, polisi mengayomi dan sebagai penegak hukum juga kan salah satu unsur penegak hukum kan gitu. Tapi namanya manusia itu ada titik kelemahan juga. Betul. Dan dia nggak bisa 24 jam Mas. Minimal kita dengan adanya robot, titik-titik yang kita anggap berbahaya ataupun sering sekali terjadi kejadian, itu udah bisa ditanggulangi atau diawasi lebih awal. Jadi menurut gua robot sangat penting untuk keamanan kita yang nantinya akan mau diusung ya atau dipakai jangka panjangnya kepolisian. Iya, tapi kalau gue nggak setujunya emang untuk jangka pendek sih. Kalau misalnya jangka pendek ini kita langsung paksakan dengan regulasi yang tidak siap, terus juga masyarakatnya belum tentu siap juga, apalagi terkait kebijakan privasi, itu buat jangka pendek itu sangat tidak memungkinkan sih menurut gue. Jadi menurut gue teman-teman ya, robot ini perlu diteruskan. Kalau menurut lo? Untuk jangka pendek nggak dulu deh. Cuman kalau jangka panjang gue setuju, nggak bisa dipungkiri. Ya, karena teknologi pasti selalu berkembang dan kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti, kita yang tertinggal. Oke, jadi kesepakatan kita adalah kita tidak membahas tentang nilai dari nilai atau jumlah uang yang dikeluarkan, apalagi sampai menimbulkan isu baru yang kok mahal sekali. Itu menurut gue R&D memang mahal. Tapi batas wajarnya pasti ada. Karena apa? Karena menurut gua pemerintah kita pasti sudah menghitung dan memprediksi berapa yang perlu dikeluarkan yang walaupun nantinya akan dikelola oleh swasta ataupun perusahaan atau vendor yang ditunjuk oleh negara atau kepolisian. Tapi kita dibayar nggak sih ngomong kayak gini? Enggak kan ya? Kita nggak dibayar. Kita nggak dibayar ya? Ini nggak ada unsur dari sponsor dan lain sebagainya. Nggak ada titipan. Ya, gua di sini pro dan Mas Alvan. Gua nggak setuju. Tapi kita tetap tidak sama.